Ya, selamat malam pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini meminta jajarannya untuk tetap solid di tengah upaya-upaya yang berusaha untuk mengganggu kewenangan institusi Polri. Lalu siapa yang dimaksud dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri tersebut pemirsa? Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken An. Dan saya Maria Asgaf. Nanti kami berdua juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya, termasuk juga kami akan memperbarui bagaimanakah kemudian informasi terkait dengan kecelakaan mobil Brimob yang mengangkut para siswa, di mana informasi terakhir ini terjadi di wilayah Tol Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya. Mobil pickup tanpa muatan terjun bebas ke jurang sedalam 100 meter di Lumajang, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet mengalami patah tulang. Sementara itu pemirsa, sebuah bus Brimob yang mengangkut rombongan siswa SMA mengalami kecelakaan tunggal di lajur tol, tepatnya di pintu keluar tol Purwodadi. Untuk mengetahui kondisi terkini dari kecelakaan yang terjadi di Pasuruan ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Goldi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil dan 2 sepeda motor terjadi di area SPBU Jayang, Sleman, Yogyakarta. Kasus mutilasi Uswatun Hasanah, mayat dalam koper beberapa waktu lalu terkuak di mana pelaku tertangkap kamera CCTV. 2 pekerja proyek perbaikan pipa PDAM Purwakarta tertimbun tanah galian saat tengah melakukan perbaikan di Jalan Industri Kembang Kuning, Jatiluhur. Tawuran antar 2 kelompok pemuda kembali pecah di Jatinegara, Jakarta Timur. Kali ini kedua kelompok saling serang dengan menggunakan. Kita bergeser ke Batam pemirsa, sepasang kekasih ditangkap petugas bea cukai di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau karena mencoba menyelundupkan 2,2 kg sabu. Dari hasil pengembangan petugas, kemudian petugas kembali menemukan 8,7 kg di sebuah hotel di kawasan Jodoh, Kota Batam. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo minta jajaran untuk lebih solid lagi dalam bertugas, di mana upaya-upaya yang berusaha mengganggu kewenangan institusi Polri. Pertanyaan besarnya sebenarnya, siapa yang kemudian dituding oleh Kapolri berupaya mengganggu kewenangan Polri, dan juga bagaimana sebenarnya Kapolri harus mengerahkan jajarannya untuk bisa bertindak ke depan. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan rekan kami Ken Ane di Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya usai jeda. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengingatkan jajarannya untuk tetap solid di tengah upaya-upaya yang dinilai ingin mengganggu kewenangan institusi Polri. Lalu siapa sebenarnya yang dimaksud? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas. Pak Yusuf, terima kasih sudah gabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Bang Nasir Jamil, selamat malam. Ya, selamat malam Ken Ana, bukan Ken Arok ya. Bukan Bang, bukan, beda lagi. Tapi yang Maaf, akan kita saya bercanda. Oke, tapi yang tidak bercanda nih Bang, nampaknya adalah adanya warning atau pengingat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai anggotanya ini diminta untuk tetap menjaga soliditas karena ada kelompok-kelompok yang dinilai ingin melakukan reposisi, kemudian mengganggu kewenangan institusi Polri itu sendiri. Tapi sebelum ke Bang Nasir Jamil, mungkin Pak Roni tahu siapa yang dimaksud oleh Kapolri ini, Pak Roni? Wah, ini pertanyaannya Mbak Ken. Ganggu dari suasana hati, mungkin juga yang menjadi pemikiran dari seorang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini pemirsa. Bang Nasir Jamil, ini draftnya sudah diterima loh soal revisi yang akan dilakukan. Menghilangkan kewenangan sebagai penyidik utama. Ini sangat amat mengganggu Kapolri loh, Bang Nasir Jamil. Sesaat lagi kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda bersama dengan Maria Asegaf. Ya, menarik sekali tadi dialognya karena Anda bersama dengan sejumlah narasumber beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Pihak berwenang menyelidiki intensif penyebab kebakaran Glodok Plaza yang menelan sejumlah korban jiwa. Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi, diantaranya pengelola gedung, pegawai, bahkan hingga warga sekitar di lokasi kejadian. Fakta-fakta apa saja yang mengemuka? Selengkapnya dalam Benang Merah, pengusutan mencari titik terang. Pemirsa, pada Jumat siang warga di kawasan Dadap, Tangerang, Banten dihebohkan dengan terbakarnya pergudangan yang terdiri dari beberapa gudang. Mulai dari beberapa gudang tersebut yang kemudian terbakar, yaitu dari bahan kimia hingga kemudian gudang lainnya.
Beberapa gudang tersebut pemirsa diantaranya adalah gudang bahan kimia hingga gudang mainan. Dan informasi terbaru hingga Sabtu, petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dapur rumah warga di perumahan BTN Baspul, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat habis terbakar. Sebagian besar. Sementara itu pemirsa, residivis kasus jambret di Pekanbaru berhasil dibekuk kembali oleh pihak kepolisian usai beberapa jam. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian motor terparkir di tepi jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat terekam oleh kamera pengawas. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, polisi Satreskrim Polres Subang ini kemudian meringkus 2 perempuan pelaku pembunuhan sadis seorang. Baru informasi ini kami sudah terhubung bersama dengan Kasih Humas Polres Subang. Selamat. Kami beralih ke informasi lain pemirsa, seorang kepala sekolah di desa Badua Kupang, Hulu Sungai Tegak, Kalimantan Selatan tewas dianiaya. Pemirsa, seorang warga di desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo meninggal dunia. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, seorang warga desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo meninggal dunia, serta 46 lainnya sempat menjalani Sementara itu 5 orang di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digerebek oleh anggota TNI Angkatan Darat karena diduga melakukan penipuan terhadap pengusaha catering dalam tenda. Kita bergeser ke Bali pemirsa, ini Polda Bali meringkus 1 dari 9 pelaku penculikan, penganiayaan dan perampokan warga Ukraina. Polda Bali melacak keberadaan 9 warga negara asing yang terlibat dalam perampasan aset kripto senilai 3,4 miliar rupiah milik wisatawan warga Ukraina. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar utama bersama dengan Laura Luis. Akhir kata kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.